Barcelona telah siapkan dana untuk dapatkan Alessandro Bastoni. Memperkuat posisi bek tengah berada di puncak agenda, dan bintang Inter Milan, Alessandro Bastoni, telah menjadi target utama. Kini, menurut laporan terbaru dari Vicajes, Barcelona sedang menyiapkan tawaran senilai 80 juta euro untuk merekrut pemain internasional Italia tersebut, karena klub Katalan melihatnya sebagai pemain ideal untuk memperkuat pertahanan mereka selama bertahun-tahun mendatang. Yang perlu diperhatikan, Barcelona telah menghabiskan waktu berbulan-bulan memantau bek tersebut, mempelajari penampilannya di berbagai kompetisi. Setelah periode pengamatan yang panjang ini, klub merasa siap untuk melakukan langkah serius dan menguji tekad Inter dengan tawaran besar. Negosiasi dilaporkan telah berjalan secara diam-diam, karena Barcelona telah mencoba untuk menjaga pembicaraan tetap tenang untuk menghindari kebisingan media yang tidak perlu yang dapat meningkatkan harga akhir kesepakatan. Faktanya, sudah ada kemajuan, dan klub dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan secara prinsip dengan perwakilan pemain mengenai kemungkinan transfer. Kontrak Bastoni saat ini dengan Inter berlaku hingga 2028, yang berarti klub Italia tersebut tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Namun, sang pemain sendiri dikabarkan tertarik dengan ide tantangan baru, terutama di Spanyol. Kesempatan untuk menjadi bagian dari proyek baru Barca dan membantu membangun kembali tim yang ingin bersaing memperebutkan setiap trofi utama diyakini menarik baginya. Ada optimisme, karena itu, manajemen Barca yakin bahwa keinginan sang bek sendiri dapat memainkan peran kunci dalam negosiasi. Inter menyadari bahwa mempertahankan pemain yang tidak sepenuhnya termotivasi dapat menimbulkan masalah, terutama jika tawaran finansial yang signifikan datang. Di lapangan, Bastoni telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek paling andal di Serie A. Ia kuat dalam duel, nyaman dengan bola di kakinya, dan ancaman nyata saat situasi bola mati. Kualitas-kualitas ini menjadikannya sangat cocok untuk gaya permainan Barca. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Barca bisa segera melakukan salah satu perekrutan pemain bertahan terpenting di era baru mereka. Hansi Flick mainkan rem dengan cerdas, Lamine Yamal bersinar, tapi tak dibiarkan bermain berlebihan. Lamine Yamal kembali menjadi pusat perhatian. Bukan tentang kontroversi, pemain berusia 18 tahun itu mencetak satu gol indah dan tampil menonjol di lini serang Barcelona. Namun, sorotan tak berhenti pada performanya. Keputusan Hansi Flick menarik Yamal keluar pada menit ke-79 memantik diskusi. Langkah itu menegaskan pendekatan baru Flick, menjaga talenta muda dengan pengelolaan menit bermain yang terukur. Apalagi, Barcelona bakal punya jadwal padat di La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Lamine Yamal tampil sebagai starter saat Barcelona menjamu Mallorca di Camp Nou. Ia memberi dampak besar sepanjang laga. Golnya tercipta pada menit ke-60 lewat sepakan jarak jauh dari sekitar 25 yard. Meski tampil fantastis, Flick memilih menarik Yamal keluar. Keputusan itu bukan karena performa, melainkan bagian dari rencana besar. Saya tahu saat ini dia menikmati bermain sepak bola, tetapi babak pertama penampilannya juga tidak berada di level tertinggi. Dia mempertahankan energinya untuk babak kedua dan untuk gol tersebut. Lamine fantastis dan saya bertanya kepadanya mengizinkan saya untuk berganti pemain dan dia berkata oke. Kita harus mengatur menit bermainnya seperti itu. Kami menunjukkan kepada mereka, seperti yang selalu kami lakukan, situasi dan apa yang kata Hansi Flick dikutip dari FotMob. There will be
Satu paket, Hansi Flick bakal mundur jika Joan Laporta tak lagi pimpin Barcelona. Dinamika internal FC Barcelona kembali memanas, namun kali ini bukan soal taktik di lapangan, melainkan loyalitas di balik layar. Kabar mengejutkan datang dari ruang ganti Blaugrana, di mana pelatih kepala Hansi Flick dikabarkan telah mengambil sikap tegas, masa depannya di klub bergantung sepenuhnya pada eksistensi Joan Laporta sebagai presiden. Sejak mendarat di Catalonia, Flick memang dikenal memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan Laporta. Sang presiden adalah orang yang pasang badan saat publik meragukan pelatih asal Jerman tersebut untuk memimpin proyek pembangunan ulang Barca. Sebagai balas budi, Flick merasa bahwa visinya hanya bisa dieksekusi selama Laporta memegang kendali penuh atas kebijakan klub. Laporan dari lingkaran dalam klub menyebutkan bahwa Flick merasa enggan terjebak dalam pusaran politik Barcelona yang kerap memakan korban. Di Barca, pergantian presiden biasanya diikuti dengan perubahan radikal di jajaran teknis. Flick, yang menghargai stabilitas dan ketenangan kerja, kabarnya tidak tertarik menjadi alat politik bagi kandidat presiden baru yang mungkin memiliki agenda berbeda atau membawa pelatih pilihannya sendiri. Jika Laporta kalah dalam pemilihan atau memutuskan mundur sebelum kontrak Flick usai, pelatih berusia 60 tahun itu disebut-sebut siap mengaktifkan klausul moral untuk ikut menanggalkan jabatannya. Sikap ini tentu menjadi tekanan tersendiri bagi para oposisi Laporta. Keberhasilan Flick membawa Barca tampil impresif sejauh ini menjadikannya aset berharga yang sulit dilepaskan oleh para penggemar. Kini, masa depan sang pelatih dan sang presiden tampak telah menjadi satu paket yang tak terpisahkan dalam stabilitas masa depan Barcelona. That I scream, nobody hears, but I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, cause there will be a time. Galatasaray ajukan tawaran 30 euro juta untuk Marc Bernal. Barcelona menjalani bursa transfer musim dingin dengan tenang, hanya ada satu pemain yang masuk, yakni Joao Cancelo, dan satu pemain yang keluar, Marc-Andre ter Stegen. Meskipun demikian, ada beberapa peluang untuk pemain lain hengkang dari skuad asuhan Hansi Flick selama periode tersebut, salah satunya adalah Marc Bernal yang menarik minat banyak pihak. Marc Bernal mencetak gol pertamanya untuk Barcelona saat kemenangan atas Mallorca pada Sabtu lalu. Pemain muda ini sempat diincar oleh Girona dengan opsi peminjaman yang sempat dipertimbangkan antara kedua klub. Namun, keputusan akhirnya adalah Bernal tetap bertahan di Spotify Camp Nou hingga akhir musim. Di detik-detik terakhir jendela transfer, peluang lain bagi Bernal untuk hengkang muncul kembali. Galatasaray dikabarkan mencoba merampungkan kesepakatan dengan Barcelona, dengan tawaran sebesar 30 juta euro dari raksasa Turki tersebut. Bernal, yang termasuk pemain dengan gaji terendah di Barcelona, dijanjikan kenaikan gaji 3 kali lipat oleh Presiden Galatasaray, Dursun Özbek. Namun, Barcelona tegas menolak tawaran ini, memastikan bahwa Bernal tidak akan pergi dalam kondisi apapun. Barcelona memiliki harapan besar terhadap Bernal. Meski sempat mempertimbangkan peminjaman agar Bernal mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak, niat untuk menjualnya tidak pernah ada. Barcelona melihat Bernal sebagai calon gelandang terbaik dunia di masa depan. Tawaran berani dari Galatasaray memang menggoda, namun Barcelona tidak tergiur. Mereka yakin bahwa nilai Bernal akan jauh melebihi 30 juta euro di tahun-tahun mendatang.